Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 220144127. Saya mahasiswa kelas 7F Kolaka Utara. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya, makalah studi kasus anak pemalu di TK Bahtera Persada, Desa Tadomera. Adapun latar belakangnya yaitu latar belakang. Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak pemberani. Namun kenyataannya ada sebagian anak yang rasa percaya dirinya sangat rendah atau disebut pemalu. Di mana kasus anak pemalu biasanya muncul dengan sikap anak tidak mau tenang, anak sering menangis, dan anak sulit menghindari rasa malunya. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, yaitu bagaimana penanganan anak yang pemalu. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang pemalu. Bab 2 atau pembahasan. Bagian A, analisis situasi. Pengertian sikap pemalu dan akibatnya pada anak. Pemalu dalam kamus bahasa Indonesia berarti merasa sangat tidak senang, rendah, hina, dan sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Sikap pemalu juga dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan diri di mana seseorang sangat peduli dengan penilaian orang lain terhadap dirinya, merasa cemas karena penilaian sosial tersebut sehingga cenderung untuk menarik diri. Bagian kedua yaitu karakteristik anak yang memiliki sifat pemalu. Pada dasarnya, pemalu bukanlah menjadi masalah atau dipermasalahkan, dan sudah pasti bukan merupakan abnormalitas. Tetapi masalah justru muncul bila sikap pemalu terlalu tinggi. Seorang anak yang pemalu berada di hadapan orang sering tunduk, bahkan menangis. Dan adapun ciri-ciri anak yang pemalu yaitu 1. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan, memiliki kelemahan dan kekurangan dari segi mental, fisik, sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam suatu situasi, gugup, dan terkadang bicara gagap. Analisis masalah. Adapun analisis masalah yaitu saya mengambil contoh seorang anak di sekolah saya di TK Bahtera Persada, yaitu anak yang bernama Nur Suci Rahmadani atau biasa dipanggil Suci, berumur 4 tahun. Anak dari pasangan Muhammad Ilyas dan Wahyuni. Kebiasaan Suci hanya diam jika bertemu orang yang baru, kecuali orang yang sudah dikenal, dan jika ditanya Suci hanya menunduk diam. Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa Suci adalah anak yang selalu diam dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. Suci hanya mau bicara dengan teman yang ia kenal. Suci akan mengalami ketakutan atau rasa malu jika bertemu dengan orang yang baru ditemuinya. Berdasarkan diagnosis, penyebab utama yang dialami Suci adalah: pertama, kurang terampil berhubungan dengan teman; 2, takut orang lain;
3. Pola asuh yang keliru. Adapun pemecahan masalahnya yaitu 1. Memberikan motivasi yang kuat. Anak yang pemalu biasanya dapat melakukan berbagai hal yang harus disertai dengan memberi motivasi atau yang bersamaan. Mendekati anak secara perlahan dan mengajaknya bermain bersama sambil bertanya kepada anak tentang dirinya. 3. Selalu melibatkan anak dengan kegiatan bermain yang menarik perhatiannya. Adapun beberapa penanganan yang saya lakukan menurut beberapa sumber agar anak tidak pemalu. 1. Peran keluarga yang harus memberikan contoh cara bersosialisasi baik kepada anak. 2. Saat berbicara kepada anak yang pemalu, saya lakukan adalah selalu memperhatikan saat anak berbicara dengan menggunakan kontak mata agar anak merasa diperhatikan, dan usahakan selalu tersenyum di depan anak. 3. Mengajak anak pada kegiatan yang menyenangkan. Yang saya lakukan adalah mengajak dan melibatkan anak pada kegiatan yang menyenangkan seperti pada suatu perlombaan. Nah, itulah tadi pemakarannya. Adapun kesimpulannya yaitu pemalu merupakan salah satu emosi negatif yang dapat menghambat dan mengganggu anak ketika berhubungan dengan teman sebayanya dan orang dewasa lainnya. Adapun penyebab atau faktor yang menjadikan anak pemalu yaitu kurang terampil berhubungan dengan teman, takut dengan orang lain, dan pola asuh yang keliru. Nah, itulah tadi persentase yang saya dapat lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.